Petinju kelahiran Medan 27 Januari 1990 bernama lengkap Joshua Hamonangan Manulang ini merupakan atlet peraih emas di PON Jawa Barat tahun 2016 lalu. Di PON 20 Papua ia kemudian bergabung dengan kontingen tuan rumah. Meski berharap bisa mengulang kesuksesan saat berlaga di PON sebelumnya, namun ia mengaku sudah melakukan upaya terbaik dan menghasilkan medali perunggu di kelas 75 kg. Joshua adalah anak kelima dari 6 bersaudara pasangan Nimrod Manulang dan Ratnawati BR Suheming. Sudah berlatih sejak tahun 2003 di usia 13 tahun. Selama menjadi atlet tinju, ia juga sudah mengikuti sejumlah kejuaraan. Di antaranya sarung tinju emas tahun 2015 mendapatkan medali emas, Kapolri Cup 2018 mendapatkan medali perunggu, kejuaraan Gubernur Maluku tahun 2016 mendapatkan medali emas, dan PON Papua 2021 mendapatkan medali perunggu. Joshua hingga saat ini masih bukan lajang, dan selain menjadi atlet, ia juga bercita-cita ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil sehingga masa depannya bisa terjamin. Ia juga berharap anak-anak Papua yang punya potensi bisa rajin berlatih hingga menjadi atlet untuk membawa harum nama Papua di berbagai kejuaraan. Halo seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua, jumpa lagi dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi bersama dengan Bidang Humas dan Media kontingen PON Papua yang kemarin sudah dilaksanakan di Provinsi Papua. Dan seperti biasa kami akan berbincang, berdialog dengan para atlet, para pelatih maupun para pengurus cabang olahraga yang sudah boleh berlaga di PON 20 2021 di Provinsi Papua, dan khususnya buat mereka yang sudah boleh mendapatkan medali, baik medali emas, medali perak maupun medali perunggu. Di samping saya sudah ada pelatih kepala tim tinju Papua, Bapak Ayub N.Epa, dan juga sudah ada di sebelah sana ada Bapak Asisten Pelatih, Bapak Persi Rumere. Ya, halo, apa kabar Bapak-bapak? Baik. Tentunya beberapa tahun ya mempersiapkan diri untuk PON 20 di Provinsi Papua. Banyak persiapan yang sudah dilakukan. Kalau dari cabur olahraga tinju ini sendiri, Bapak persiapannya ini berapa lama? Baik. Persiapan kita sejak tes berjalan PON itu dari 2000 bulan Oktober kami sudah start 2018 Oktober. Oke. 19 2020 pada PON 20 ditunda oleh Presiden karena COVID-19. Ya, dimajukan ke 2021. Ya, kita program dari 2019 ke 2020 itu sudah kami ganti lagi ke 2020-2021. Ya, perubahannya cuma sedikit-sedikit saja. Program kita dari program utama yang kita sudah paparkan, realisasi, dan kita dapat nilai A 100%. Hasil program ini yang kita jalan terusnya. Kemarin penundaan, jadi kita coba sedikit menuju ke 2021. Yang hasilnya kita menjalani program itu dengan baik secara fisik umum maupun secara fisik khusus. Jadi berbagai proses program pelatihan juga sudah dilaksanakan dan sudah dijalani oleh semua atlet yang bergabung di tim Papua. Bapak ke Pak Persi, Pak, mungkin ada berapa atlet kemarin yang dibawa oleh tim Papua? Bapak bisa? Berawal dari 42 petinju. 42 petinju. Karena tinju itu kan olahraga disiplin. Iya, betul. Dari 42 ini setelah mengikuti program latihan, ya makin lama dia makin tidak merasa berat dalam program, dia mundur.
Mengundurkan Nah, diri. itulah proses Seleksi. seleksi Ya, secara ya. tidak langsung berjalan. Aha. Akhirnya turun jadi 20. Oke. Dari 20 harus keluar 3 lagi, harus 17. Aha. Nah, di ini baru kemarin kita pulang dari Jawa, kita ikut seleknas SEA Games dulu, 11 orang. Itu di bulan Maret 2021. Kemudian kita sampai di medali perunggu semua, 7 medali perunggu. Dari 7 medali perunggu pun juga kami diintervensi oleh teman-teman dari KONI, teman-teman dari Pemprov. Mereka tidak paham bahwa periodisasi ini kita sudah menuju di ambang pintu gerbang big pond-nya, di gerbang pintu pond. Kita tinggal koreksi sedikit, masuk. Medali perunggu kita sudah raih. Oke, Bapak untuk proses pelatihan untuk para pelatih, para atlet ini sendiri, Bapak berdua itu teknik-teknik pelatihannya seperti apa? Apa saja yang diberikan pelatihannya untuk para atlet ini? Baik, pertama kita harus menyiapkan fisik mereka. Fisik mereka harus 70% dulu, baru kita beralih ke fisik khusus. Nah, persiapan itu situlah banyak atlet yang selalu ada keluh, saya ada semua karena fisik. Tinju itu memerlukan fisik. Betul. Kalau fisik tidak mampu, nanti di atas ring juga habis. Iya. Itulah proses fisik umum. Nah, kita masuk di proses fisik khusus, itu tinggal kita main pola, teknik. Kita beban fisiknya juga ada, tapi volumenya rendah. Tetap ada. Dan volume untuk daya tahan tetap kita utamakan. Oke. Dan rata-rata para anggota tim ini, para atlet ini bisa mengikuti ini, meskipun ya seperti Bapak bilang ada kendala-kendala seperti ya karena ini berat juga kan, tapi rata-rata bisa mengikuti ya. Memang kami sebagai pelatih kan memberikan program cukup berat, kami merasa sedih juga, tapi itu untuk kepentingan mereka juga. Dia juara untuk dia keluarganya sendiri, untuk dirinya sendiri. Ya, Bapak asisten pelatih, bisa mau ditambahkan terkait dengan program-program pelatihan yang diberikan kalau dari Bapak sendiri, apa yang teknik-teknik pelatihan seperti apa yang Bapak berikan kepada anak-anak didik ini? Oke, baik. Kami sebagai asisten pelatih adalah kepanjangan tangan dari pelatih kepala. Kita menjalankan program pelatihan sesuai dengan priorisasi yang diberikan dari KONI. Kita terapkan dari fisik umum, fisik khusus, teknik khusus. Jadi kita kasih melatih sesuai dengan priorisasi. Tahapan-tahapan latihannya. Tahapan-tahapannya seperti apa kalau boleh lebih dirincikan? Tadi Bapak pelatih kepala sampaikan fisik umum. Kalau fisik umum yang seperti apa Bapak? Fisik umum itu kita menyiapkan dari yang dia tidak bisa mengenal fisik, bisa mengenal. Jadi yang dia tidak bisa tahan dalam fisik umum itu, dia mundur. Dia tidak tahan. Jadi banyak yang mundur kan? Banyak yang mundur. Karena jadi memang mau jadi atlet tinju memang bukan hal yang gampang juga ya Bapak. Sudah melatih sejak kapan Bapak? Kalau Bapak sendiri sudah sejak kapan bergabung dengan tim Papua? Saya memang mantan atlet. Betul. Mantan atlet juara Indonesia. Kemudian saya sambil jadi atlet, saya curi poin untuk ambil sertifikat pelatih. Baik tingkat daerah, baik tingkat nasional, baik tingkat internasional. Alasannya saya sekarang di Pertina di tinju, hanya saya sendiri ada di Papua. Dan saya Pak. Nah kalau pon itu saya yang sendiri harus masuk dalam ring, nanti pastikan mereka di luar ring. Contoh seperti itu.
Kalau Bapak sendiri Pak Persi sudah berapa lama? Dari tahun 2000. Tahun 2000. Mantan atlet juga? Ya, atlet dari daerah tidak bersinar, tapi di Kelatda saya sudah 3 kali. 2011 di Prapon, antara atlet di Prapon, 2015 Prapon ke Maluku, sekarang lagi. Oke. Bapak-bapak, ini kan putra dan putri ya? Ya jelas pasti ada perbedaan bagaimana melatih putra dan melatih putri kan? Ya apa? Nah untuk putri ini sendiri, ini perempuan kan Bapak? Bukan ya untuk juga kita menyesuaikan dengan mood perempuan yang kadang suka berubah, cepat berubah. Namanya juga perempuan ya Bapak, itu kalau menghadapi anak-anak perempuan ini yang masih muda-muda juga, ada yang masih muda-muda, itu seperti apa teknik-tekniknya menghadapi anak-anak perempuan ini? Kita menghadap atlet, program yang sama semua, jadi baik putra maupun putri, jadi itu pola bertinju sama, pola memukulnya sama, jab straight, hook kiri kanan sama-sama, jadi program juga sama. Jadi apapun program berat tidak ada putra putri kita tidak bagi, karena dalam tim pelatih itu tidak ada pelatih fisik itu tidak ada, bisa merangkap semua. Ada pelatih teknik, fisik, teknik dan pola. Jadi apapun program kita berat ya berat, semua sama-sama, baik putri maupun putra. Jadi kita menguji kemampuan mereka di situ. Jadi betul-betul harus mampu. Jadi kita harus ukur sampai kemampuan mereka, harus tes juga. Tes VO2max. VO2max yang kita coba ya lebih dari apa yang kita harapkan. Baik. Coach Persi bisa tambahkan? Iya, memang secara psikologi ada pria sama wanita. Tapi kita atur bagaimana jam istirahatnya supaya karena besok latihan mereka harus istirahat yang teratur. Jadi memang secara psikologis kita ada jadi wanita, tapi bagaimana untuk setelah latihannya harus porsinya sama. Kita tidak boleh waktu istirahatnya HP-nya ditahan malam. Kalau istirahatnya teratur karena kita tes nadinya. Kalau bisa ikut program latihan itu bisa terarah dan kontinu bisa. Karena kita seperti Bapak pelatih kapal, kita tidak bedakan putra-putri. Betul. Periodisasi latihannya tetap sama, makanya jam 9 malam kita sudah suruh kumpul HP. Waktu istirahatnya bagus, pagi kita tes denyut nadi waktu berlatih. Baik. Kalau begitu dari hasil yang sudah didapat ini dan bapak-bapak juga menonton pertandingannya, mengamati juga, melihat bagaimana kemudian mereka bertanding kemarin, bagaimana tanggapan dari kedua pelatih ini terkait dengan hasil yang sudah didapatkan dan juga performance mereka ketika bertanding untuk anak-anak dari tim Papua ini? Saya pikir performance mereka sudah di puncak. Jadi apa yang mereka main itu menunjukkan yang terbaik buat rakyat Papua. Jadi itulah tinju. Ada yang dia bisa main, bisa kalah angka, ada yang bisa main menang RSC, ada yang bisa main bisa menang KO. KO itu atlet dia kurang waspada diri di atas ring. Kecolongan. Kalau tangan kita pelatih ajarkan tangan di atas, lalu pukul tangan kembali di atas. Nah, dia tidak mengikuti hal seperti itu di atas ringnya, kecolongannya dapat sendiri. Jadi lawan juga begitu tangan turun dia keluarkan pukulan kena. Nah, itu KO. Baik. Kalau Pak Persi gimana kemarin melihat dari hasil pertandingan ini dan juga bagaimana mereka para atlet ini bertanding di atas ring dalam gelaran PON kemarin? Ya semua sudah menunjukkan yang terbaik. Tinggal atlet yang disiplin dia dapat hasil. Kalau tidak disiplin tidak dengan pelatih ya hasilnya bisa dapat juara 2-3 atau bahkan tidak dapat. Ya, dan bapak-bapak berdua sebagai orang anak Papua yang tahu dengan kondisi Papua, dengan karakteristik yang ada di Papua. Nah, untuk potensi dari olahraga tinju di Papua tentunya besar sekali ya Bapak.
bagaimana kemudian untuk kedepannya ini apa yang harus dilakukan agar supaya ada muncul juga bibit-bibit baru untuk menjadi atlet? Baik. Setelah reorganisasi di tubuh Pertina, dari Pertina dari ketua lama kita sudah menggantikan ketua yang baru. Ketua yang baru ini semangatnya tinggi, bagus. Mungkin dia bisa mengumpulkan legenda-legenda petinju-petinju yang lama untuk wawancara dengan dia. Ya, untuk membangun juga olahraga tinju di Papua. Coba kami juga ikut, terus kenapa coba mantan-mantan ketua Pertina yang dulu coba seperti yang sekarang kan. Ini betul-betul membangun tinju ke depan. Pak Riki Hampakau selaku Pati dan juga sebagai Pemprov Pertina Papua. Gagasannya bagus, hanya berani, hebat. Kami senang. Jadi terarah juga kepemimpinan sekarang ini kami melihat ke depan. Ya pasti akan tinju dia akan berkembang ke depan. Oke. Silakan Pak Persi tambahkan. Begitu saya ajak generasi Papua yang baru naik, terus mudah-mudahan ke pengurus yang baru nih lebih banyak untuk buat kegiatan olahraga tinju baik di daerah maupun nanti saya ajak anak-anak muda yang sekarang udah berdasarkan di jalan-jalan nanti berhadapan ya hukum, nanti ikut di olahraga tinju supaya bisa bersinar di. Dan rencana ke depan setelah ini, Bapak? Rencana ke depan ya kita masing-masing kita harus melaporkan ke Pemprov masing-masing untuk menjalani program pimpinan tetap jalan terus karena persiapan Prapon Aceh kan. Prapon ya Pon Aceh ada di situ. Tidak yang saya sudah tinggal kasih masuk laporan saja ke kita Pemprov. Baik. Ya, Bang, terima kasih Bapak-Bapak sudah boleh berbincang dengan kami. Semoga sukses terus untuk program kepelatihan dan semoga dari tangan-tangan Bapak berdua ini juga bisa bermunculan atlet-atlet muda Papua ya yang bisa bawa harum. Masih ada satu. Iya. Kita medali terbanyak di PON ini. Papua sebagai tuan rumah dan sebagai juara umum. Medali terbanyak. Kita emas 2, perak 3, perunggu 6. 11 medali yang lain di bawah dari kami. Dan kami nilai tertinggi dari semua daerah, semua provinsi. Baik. Dan semoga ini prestasi ini terus dipertahankan ke depan ya Bapak. Ya. Iya. Kemudian PON kali ini baru kita bisa mendapat 2 emas, atau sebenarnya 3 tapi ya 1 karena kasus itu sudah lewat aja. Kita terima saja apa keputusan. Kita masih sedang proses. Iya, dan semoga hasilnya juga bisa menguntungkan tim Papua ya Bapak. Iya. Dan terima kasih sudah berbincang dengan kami. Kiranya sukses terus. Sekali lagi bisa ada bibit-bibit baru lagi di Papua, anak-anak muda Papua yang boleh berprestasi di bidang olahraga tinju. Bisa meneruskan juga prestasi dari Bapak-Bapak sekalian. Halo seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua, jumpa lagi dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi bersama dengan Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua yang kemarin sudah dilaksanakan di Provinsi Papua. Dan seperti biasa kami akan berbicara
berbincang, berdialog dengan para atlet, para pelatih maupun para pengurus cabang olahraga yang sudah boleh berlaga di PON 20 2021 di Provinsi Papua, dan khususnya buat mereka yang sudah boleh mendapatkan medali, baik medali emas, medali perak maupun medali perunggu. Dan untuk kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu atlet Papua peraih medali perunggu untuk kelas 75 kg menengah putra cabang olahraga tinju, Joshua Hamonangan Manulang. Ya, apa kabar Joshua? Baik, puji Tuhan. Ya, bagaimana, sudah sempat istirahat? Masih capek pasca pertandingan kemarin? Masih ada Masih ada sisa-sisa? Rasa sakit masih ada. Oke. Ya, petinju seperti itu ya. Jadi setelah bertanding capek dan juga ada iya, baik, mendapatkan medali perunggu. Setiap atlet pasti mau medali emas, ya kan? Akan tapi namanya juga pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah, dan ada yang dapat emas, ada yang dapat perak dan perunggu untuk PON. Untuk Joshua sendiri dengan perolehan ini bagaimana perasaannya? Apakah ini memang sesuai target atau meleset sedikit dari target atau seperti apa? Silakan. Kalau setiap atlet itu kan pasti ada keinginannya untuk mendapatkan medali emas. Pasti. Ya, kita juga latihan, kadang kita latihan sendiri, latihan program sendiri siang hari, pagi sama pelatih, sore sama pelatih, siang hari diri sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan, dapat medali emas. Tapi Tuhan tidak memberikan kita dapat medali emas, cuma hanya memberikan medali perunggu. Kita bersyukur sampai saat ini kita diberikan keselamatan dan diberikan kita naik podium. Kita bersyukur. Oke. Bagaimana pertandingan yang kemarin menurut Joshua? Bagaimana berlangsungnya? Bagaimana persaingan di dalamnya? Seperti apa kompetisinya? Apakah memang sangat ketat atau seperti apa? Bisa ceritakan pengalamannya? Pengalamannya seru, luar biasa. Semua setiap daerah-daerah kan akan berlatih untuk mengikuti pertandingannya. Di atas ring semua mempersiapkan diri lebih matang lagi. Betul. Ya, saya sih puji Tuhan kemarin perempat saya lawan sama Lampung. Ya, mungkin lawan saya itu hebat juga, pukulannya keras. Mungkin masih diberi kesempatan saya menang, karena kemarin di Seleknas saya kalah jumpa dia. Ya, tapi mungkin seleksi nasional kalah sama yang dari Lampung, tapi kemudian di sini bisa menang. Kita menang mungkin bukan karena kekuatan aku, mungkin karena kekuatan Tuhan. Betul. Kita juga sampai saat ini puji Tuhan sampai bisa masuk semifinal, dan semifinal saya jumpa Bali. Memang Bali memang ekstra kuat. Baik. Joshua bergabung dengan tim Papua dan mulai dari pelatihan sampai sekarang sudah berapa lama? Sejak kapan? Kita bergabung dari Papua 2019. Oke. 2019 kita udah ikuti program-program, setiap kepala pelatih ngasih program kita sudah ngikuti. Jadi terus kadang istirahat, kadang kita ngambil program sendiri, latihan sendiri. Jadi sekitar 2 tahun ya di Papua. Apa yang membuat Joshua memutuskan untuk bergabung dengan tim Papua? Karena petinju Papua dulu petinju legendaris semua, petinju hebat. Jadi kita juga pengen ada pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman kepada senior-senior tahun-tahun 70-an, 80-an. Kita bertanya, sharing sama para pelatihnya, kita mau ngambil ilmu juga. Makanya kita juga Papua juga luar biasa. Tanggapannya sendiri tentang Papua sebelum ke sini kan pasti sudah ekspektasinya atau dalam pemikirannya Papua itu seperti ini, mungkin dari berita, dari apa yang disampaikan oleh orang-orang, tapi ketika ke sini apa ada perbandingannya? Apa ada perbedaannya? Apa yang Joshua lihat ketika tiba di sini? Pertama-pertama saya datang sini mungkin kita rasanya takut sih.
maksudnya kan Ya. Papua itu keras, kasar, Betul. apa segala macam. Ya kita awali sampai hari, tapi oh rupanya Papua ini hatinya baik. Ya, mungkin kalau orang melihat dari TV, oh Papua itu kasar, Papua itu anarkis. Tapi kalau kita udah datang di tanah Papua ini, itu semua tidak ada. Mungkin kalau orang pendatang paling, kalau udah sampai di Papua ini paling banyak sapa menyapa di Papua itu orangnya baik, rendah hati, semua saling menyapa. Iya, betul. Dan untuk alamnya sendiri sudah sampai di mana? Ya, sudah alamnya, untuk alamnya sendiri jalan-jalannya sudah sampai di mana? Kita masih kemarin pas selesai pertandingan baru kali itu kita ke perbatasan. Oke. Sko perbatasan. Jadi bagus tempat perbatasan, bangunannya bagus. Jalannya juga mulus. Sudah bagus. Jalannya. Mungkin pemikirannya sebelum datang ke Papua ini jalannya masih berutul jalan semua banyak. berliku berbatu. berbatu. Iya. Dan mengenal tinju olahraga ini sudah sejak kapan? Kita mengenal tinju itu 2013. Oke. Kita mengenal tinju pas di rumah saya tuh dekat Sasana Tinju. Oke. Teman saya ada namanya Dian Syahan. Dia awalnya dari SD dia main tinju kelas 3 SD, dia ikut latihan tinju. Terus ketemu di SMP satu kelas, tiba-tiba kita pulang eksekuler dari sekolah SMP dulu, kita pulang renang kita singgah di tempat orang lihat latihan tinju. Oke. Terus teman saya, ayo kita main tinju katanya kan. Saya sebenarnya orangnya nggak suka tinju, tapi kita ini orangnya bangsa penasaran. Oke. Bangsa penasaran itu membuat kita jadi pengen jadi main tinju. Berarti kita di situ ada Pak Ucok Tanamal, Bapak Amir Hasan, Binsar Simamora, Bang Marudut, Pak Anto, di situ semua pelatihnya. Dan kemudian jatuh cinta dengan tinju. Iya, jatuh. Gimana dibilangnya mau jatuh cinta? Jadi awalnya kan untuk mencari kesehatan, tapi karena kelamaan-lamaan jadi pengen lah gimana sih? Karena kan perubahan hidup itu kan bukan hanya untuk pintar aja cari, berarti kita harus punya kemampuan untuk mengubah hidup kita. Ya kita juga kalau bukan karena tinju kita nggak sampai di Papua ini. Betul. Dengan kemampuan otak saya sendiri juga kita nggak ada apa-apa. Kalau karena puji Tuhan kita gara-gara tinju kita bisa sampai di Papua ini. Bisa berprestasi. Iya, walaupun kita dapat juara 3 ya puji Tuhan lah, saya bersyukur masih diberikan. Tapi tidak semua atlet bisa dapat juara 3 kan? Beberapa atlet bisa dapat emas, dapat perunggu, perak dan perunggu, 3 atlet, tapi ada puluhan atlet yang tidak bisa di sini. Makanya dari situ kita ikut, yang kita bertiga, yang 2 lagi selesai bertinju, cuman kita ikut satu-satunya. Jadi kita bertiga tuh untuk ikut latihan tinju. Yang ngajak kita, saya ajak teman saya itu nggak mau lagi karena di sekolah kemarin jatuh, tangannya kesleo. Oke. Terus sempat juga vakum di situ gara-gara kan dulu yang punya itu Raja Wali itu Olo Panggabean. Jadi 1 tahun vakum, diajak Bang Binsar untuk main lagi. Iya. Sekarang usianya sudah berapa? Usia 32. Sudah dapat berapa pon? Maksudnya? Pon. Oh, ini pon kedua. Sudah berapa? Ini pon kedua. Pon pertama di Jawa Barat kita puji Tuhan juara 1. Untuk tim yang mana? Main untuk tim? Tim bawa Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Oke. Jadi ini pon kedua. Iya. Masih punya niat untuk melanjutkan di pon selanjutnya? Kalau puji Tuhan kalau umur panjang diberikan kesehatan, diberikan kesempatan kepada kita, ya apa salahnya kita ambil lagi. Ya kita kan sebagai manusia kita serahkan aja semua sama Tuhan. Selanjutnya. Oke. Apa sih yang bisa di Yosua sampaikan kepada anak-anak Papua di luar sana
untuk motivasi buat mereka juga, karena sekali lagi Papua adalah dengan karakteristik dari orang Papua sebenarnya potensi tinju di sini juga sangat besar. Motivasi seperti apa yang bisa Yosua sampaikan kepada anak-anak Papua yang saat ini mungkin masih sedang mencari jati diri, mengasah bakatnya, sebenarnya masih bingung juga ini sebenarnya mau kemana, apa yang bisa dilakukan lewat dari potensi dan talenta mereka ini? Kalau yang kita cuma kasih saran kepada atlet-atlet atau bibit-bibit untuk para petinju Papua, jangan tetap berlatih, jangan sampai menyerah. Apapun program pelatih harus diikuti semaksimal mungkin. Tetap selalu berdoa, semangat, karena semangat itu membuat kita akan maju ke depannya, akan meraih prestasi lebih tinggi lagi, dan sering berdoa. Ya, siapa sosok yang paling menginspirasi Yosua dalam karir atlet ini? Kalau saya, orang tua saya. Orang tua? Walaupun orang tua saya tidak mengizinkan, mama saya sebenarnya nggak mengizinkan, tapi bapak saya almarhum, kita kan punya bapak almarhum, kadang kemarin dia ngasih, ya udah main tinju, kadang pernah kemarin dia nonton saya main tinju. Oke. Kemarin bapak saya meninggal, saya ikut pertandingan di saya pas lagi bertanding bapak saya meninggal di situ. Saya sangat sedih kehilangan bapak, walaupun mama nggak ini hadiahkan saya, nggak menyetujui saya jadi atlet tinju, tapi dalam niat saya harus, karena apalagi yang dilakukan untuk jadi jalan positif. Kalau kita ikuti nggak ada melalui atlet ini, kita mungkin nggak tahu mau jadi apa. Iya, akan dipersembahkan sudah tadi dipersembahkan untuk orang tua medalinya. Iya, ini akan mendapatkan bonus dari pemerintah provinsi Papua. Nah, apakah ini akan digunakan untuk apa? Kita rencana bantu orang tua dan bere-bere kita. Kalau emang ada sedekahnya, kita bisa beli, ada usaha. Oke, untuk modal usaha. Modal usaha. Sudah berkeluarga? Belum. Belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Bisa modal menikah juga ya? Modal nikah. Modal nikah ya. Soalnya orang Batak kan nikahnya itu besar, senamutnya lagi. Iya, betul. Ya, kita... tapi atlet tinju kelihatannya yang putra ini sangat betah melajang ya. Untuk tim Papua ini masih lajang-lajang kebanyakan. Yang pasti sukses terus. Amin, semoga selalu diberkati, dimudahkan untuk jodoh dan juga apa yang menjadi harapan-harapan dari Yosua ke depan. Semoga bisa main juga di PON 2024 nanti. Pokoknya sukses lah, sukses untuk karirnya sebagai atlet. Terima kasih sudah boleh bersama kami dengan Bidang Humas dan Media PON 20 Provinsi Papua, dan terima kasih juga sudah boleh main di Papua. Terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah boleh bersama dengan kami. Kiranya perbincangan ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda, khususnya untuk anak-anak muda Papua, untuk bisa berprestasi seperti para atlet yang sudah boleh berlaga dalam PON 20 yang dilaksanakan di tanah Papua. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.